Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pengerjaan tugas untuk tugas ke-6 materi analisis regresi linear berganda. Jadi di tugas ke-6 ini memang kita lebih spesifikkan pengerjaan tugasnya dengan menggunakan regresi linear berganda saja. Untuk regresi linear sederhananya teman-teman nanti bisa mencoba sendiri, karena di bagian contoh pengerjaannya untuk penggunaan regresi linear sederhananya pun sudah diberikan contohnya. Jadi tidak akan terlalu membuat teman-teman merasa kesusahan atau kebingungan di dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian kita akan coba mengerjakannya. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai data sebagai berikut, jadi punya X1, X2, kemudian Y, teman-teman bisa melakukan analisis dengan terlebih dahulu menjumlah untuk X1-nya berapa, X2 berapa, dan Y-nya berapa. Kita jumlah. Saya akan kecilkan sebentar. Di sini ada X1 misalkan. X1, kemudian X2, kemudian ada Y. Itu ya. Saya besarkan. Jadi X1 itu adalah penjumlahan dari X1A sampai X1G. Jadi seperti ini, sama dengan sum. Saya taruh, kita geser X1A sampai X1G, kurung tutup, kita enter. Maka ini adalah hasil untuk X1. Kita cari plus berwarna hitam, kita tarik ke bawah. Selesai untuk X1. Dan kita lanjut untuk X2, cara yang sama dengan sum. Kemudian kita tarik ini X21 sampai X2J, kita turun tutup, kita enter, kita cari plus berwarna hitam, kita tarik ke bawah. Sudah. Kemudian yang Y juga cara yang sama dengan sum. Dari yang YA sampai dengan YJ, kita kurung tutup, kita enter. Kemudian kita cari plus warna hitam, turun ke bawah. Sudah? Kalau sudah, berarti teman-teman sudah mendapatkan jumlah dari X1, X2, dan Y. Kita cari, kita analisis lebih lanjut gitu ya. Kita masuk ke IBM. Kita masukkan di sebelah sini. Kita beri nama, di sini ada X1, X2, kemudian ada Y. Nah, decimal place-nya kita jadikan 0, ini 0, ini 0. Saya agak sedikit lupa tadi apa ya variabelnya. Ada namanya enggak? Oh, enggak ada namanya. Kalau nanti teman-teman ada namanya, teman-teman bisa tuliskan di sini, misalkan itu X-nya adalah literasi keuangan syariah. Kemudian ini GJG, seingat saya lupa. Ini keputusan menjadi nasabah. Sifatnya di bagian label ini kalau menurut saya sih opsional. Jadi kalau teman-teman mau tulis, teman-teman boleh tulis. Kalau teman-teman tidak mau menuliskannya, boleh tetap X1, X2, dan X3. Jadi ini sementara saya delete saja biar nanti teman-teman tidak merasa bahwa kok hasil saya dengan Bu Maulida beda gitu ya. Jadi kita biarkan seperti ini saja. Kita sudah punya datanya, ada X1, X2, dan Y. Kemudian bagaimana pengerjaan analisis regresi? Tuh, teman-teman klik bagian analyze, kemudian regression, teman-teman masuk di bagian linear. Di bagian linear dia akan diminta untuk memasukkan dependennya apa gitu ya. Dependent itu adalah variabel Y, jadi Y teman-teman masukkan di bagian dependent. Kemudian X1 dan X2 bisa teman-teman masukkan di bagian independennya. Khusus untuk regresi linear berganda, teman-teman cukup seperti ini, kemudian klik OK. Teman-teman akan mendapatkan hasil variabel enter remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Hasil ini sama dengan apa yang saya tuliskan di bagian ini. Jadi ada model summary, kemudian ada ANOVA, kemudian ada bagian koefisien. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini untuk yang regresi linear bergandanya. Kalau sudah bisa teman-teman save. Saya save gitu ya. Ini tugas 6. Tugas 6. Kemudian datanya juga bisa di save. File save.
Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa keluar dan bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugas sesuai dengan yang diberikan. Pastikan untuk membaca atau mendengarkan deskripsi dari yang sudah diberikan agar teman-teman tidak mengalami kesulitan di dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.